Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas terkait an-naqlu, yaitu kutipan atau kata yang dinukil, yang dikutip dari orang lain, serta posisi kutipan ini di dalam ilmu munadharah, di dalam ilmu debat. Apakah pernyataan yang dikutip oleh orang lain itu boleh dijadikan bahan perdebatan atau tidak? An-naqlu, kutipan atau penukilan. Huwa adapun an-naqlu anta ialah mendatangkan kamu bikalamin dengan pernyataan liwairikah milik selainmu ma'a idhari isnadihi beserta memperjelas atau menampakkan penyandarannya kalam ila qailihi terhadap penuturnya kalam. Ta'rifan ialah berupa definisi karena ada apa kalam, au taksiman atau berupa klasifikasi atau pembagian, au tasdikon atau berupa proposisi, au ghairadhalika atau selain hal tersebut. Ka'antakula seperti berkata kami, qala al-Asy'ari, berkata siapa Imam al-Asy'ari, af'alullahi ta'ala, adapun perbuatan-perbuatan Allah ta'ala, laisat ialah tidak ada apa af'alullah mu'allalatan ialah diillati bil aghrabi dengan tujuan-tujuan. Jadi yang dinamakan naql kutipan itu yaitu mengutip perkataan orang lain dan kutipan itu disandarkan secara jelas kepada penuturnya. Siapa yang mengatakan. Baik kutipan itu berupa definisi, klasifikasi, proposisi, atau yang lainnya. Seperti misalnya perkataan qala al-Asy'ari. Ini kan dengan kata qala al-Asy'ari, ini kan menyebutkan secara jelas siapa orang yang mengatakan. Af'alullahi ta'ala laisat mu'allalatan bil aghrab. Ini kata yang dikutip. Nah, bagaimana sekarang posisi kutipan ini di dalam ilmu munadharah, di dalam ilmu debat? Apakah orang yang mengutip pendapat orang lain itu bisa didebat, bisa disanggah, bisa ditolak, atau bisa dibatalkan? Fa inil tazamtah, maka apabila mengakui kamu sihatahu terhadap keabsahannya nakal, diangkulta dengan berkata kamu wahada dan adapun ini sahihun adalah benar, masalan seumpamanya. Fa'anta maka adapun kamu hina idin ay hina id iltazam tasihatahu mudda'in ialah seorang pendakwa wahadalladzi dan adapun ini alladzi yang kultahu berkata kamu terhadap alladzi dakwa ialah dakwa klaim fayajri maka berlangsung fihi di dalam hada fihi di dalam hadalladzi kultahu jami'u ma apa seluruh sesuatu zakarnahu yang menyebutkan kami terhadap ma fi mabhasit tasdiki di dalam pembahasan tasdik proposisi. Jadi ketika seseorang mengutip pendapat orang lain dan dia mengakui kebenaran perkataan yang dikutip itu, maka saat itu boleh dia disanggah
ditolak, dibatalkan, dan juga dan juga dimana atau dinakal. Jadi ketika seorang itu mengutip pendapat orang lain dan dia mengakui keabsahannya, maka seolah-olah perkataan yang dikutip itu adalah pendapatnya dia sendiri. Karena dia membenarkan. Ya, karena dia membenarkan. Maka ketika dia membenarkan perkataan yang dikutip, maka seakan-akan pendapat yang dikutip itu adalah pendapatnya dia sendiri. Jadi ketika ada orang mengutip pendapat orang lain dan dia mengakui keabsahan perkataan yang dia kutip itu, maka orang lain boleh untuk mengkritiknya. Dan orang yang mengutip ini tidak boleh beralasan, ya, tidak boleh beralasan nanti bahwasanya dia tidak mengatakan itu, dia merupakan kutipan orang lain, misalnya ngeles ya, nah, tidak bertanggung jawab. Dia membenarkan, dia mengutip, dia membenarkan, namun kemudian malah dia tidak mau untuk dikoreksi. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Kalau dia mengakui kebenaran dari pernyataan yang dia kutip itu, maka dia harus bertanggung jawab dan dia siap untuk dikritik, siap untuk dikoreksi. Sebagaimana ketika dia menyampaikan pendapat dari dirinya sendiri. Wa idza lam taltazim, ini lebih pasnya taltazim ya, bukan naltazim. Wa idza lam taltazim, dan apabila tidak mengakui kamu sihatahu terhadap keabsahannya nakal, fahuwa maka adapun nakal imma badihiyun ada kalanya ialah bersifat badihi jelas aksiomatik, au musallamun atau diterima indal khosmi di sisi lawan, au mu'tabarun atau dianggap diperhitungkan min doruriyati madhabihi dari doruriyat ini adalah keniscayaan mazhabnya khosem, mazhabnya al khosem. Fala yatawajjahu maka tidak tertuju hina id ay hina ay hina id ay hina id yakunu badihian au musallaman indal khosmi au tabaran min daruriyati madhhabihi, tidak tertuju ilaikah kepadamu syai'un apa sesuatu. Apabila ada seorang yang mengutip pendapat orang lain, namun dia tidak mengakui keabsahan, kebenaran dari pendapat yang dia kutip itu, dan perkataan yang dikutip itu juga termasuk badihi atau musallamun indal khasmi au mu'tabaran min daruriyati madhabihi, maka orang yang mengutip yang seperti ini ya tidak bisa dikritik, tidak bisa ditolak, tidak bisa dijadikan sebagai bahan perdebatan. Artinya dia tidak bisa dijadikan sebagai sasaran untuk didebat. Kalau hanya mengutip demikian ya, dia mengutip kutipannya termasuk badihi atau musallam indal khasmi atau mu'tabaran min daruriyat dan dia tidak mengakui keabsahannya. Maka orang yang mengutip yang seperti ini tidak bisa didebat, tidak bisa dikritik. Fa'inkana maka apabila ada apa nakal ghairu wahidin ialah bukan satu min hadhihi salasati dari tiga ini, bukan badihi, bukan musallamun indal khasmi, bukan mu'tabarun min daruriti madhhabihi, fa anta maka adapun kamu mutalabun ialah dituntut bitashihin naql dengan mensahihkan, menvalidkan penukilan sorohatan secara jelas, au bil isyarati atau dengan isyarat, waqad yusamma dan terkadang dinamakan tolabut tashihi apa permintaan menvalidkan penukilan man ad-da'wa terhadap man ad-da'wa menolak klaim. Jadi apabila ada seseorang yang menukil pendapat orang lain, kemudian pendapat yang dinukil itu atau perkataan yang dinukil itu bukan badihi, bukan musallamun indal khasmi, bukan mu'tabarun min daruriyati madhhabihi, maka tugas dia sebagai nakil, sebagai pengutip hanya diminta
untuk memvalidkan penukilannya, baik secara jelas atau dengan isyarat. Wahal yajibu, dan apakah wajib ala sa'ili atas sa'il penanya, ayat lubah apa meminta siapa sa'il, minan nakil dari penukil, dari orang yang menukil, tashiha naklihi untuk mensahihkan, menvalidkan penukilannya nakil, au yustahsanu atau dianggap baik atau dianjurkan lahu terhadap sa'il, zalika apa tolab, zalika apa tolabut tashihin nakal. Kila dikatakan yajib wajib apa tolab, wakila dan dikatakan yustahsanu dianjurkan apa tolab, wakila dan dikatakan idza kanat apabila ada nisbatul mangkuli apa nisbah al mangkul perkataan yang dinukil, ilal mangkuli anhu terhadap orang yang dinukil. Jadi ada istilahnya nakil, ada istilahnya mangkul, ada istilah al mangkul anhu. Nakil ini adalah orang yang mengutip, sementara mangkul perkataan yang dikutip. Sementara mangkul anhu adalah orang yang memiliki kutipan, perkataan yang dikutip oleh nakil. Ini disebut dengan mangkul anhu. Ghairu ma'lumatin, tidak diketahui, lisaili bagi sail, bagi penanya, wajib maka wajib ayat luba apa meminta siapa sail tashihan nakal terhadap mensahihkan penukilan. Wa maknahu dan adapun makna atau pengertiannya talabu tashihin nakal, ayat lubah ialah meminta siapa sail minan nakili dari orang yang mengutip, bayana sidqihi terhadap penjelasan kejujurannya nakil, finis batil qauli di dalam menisbahkan perkataan ila qailihi terhadap penuturnya qaul. Wa idza kana dan apabila ada asailu siapa penanya aliman ialah mengetahui binisbatil kalami dengan nisbahnya kalam perkataan, lil mangkuli anhu terhadap mangkul anhu orang yang dikutip, al ilmal muwafika al ilmal muwafiko dengan pengetahuan yang sesuai, yang cocok lil matlubi terhadap tujuan, lam yajus maka tidak boleh lahu bagi sail tolabut tashihi apa meminta mensahihkan penukilan terhadap nakil. Jadi gini, apabila ada orang yang menukil sebuah perkataan dan dia tidak mengakui keabsahannya, dan kebetulan perkataan yang dinukil itu bukan badihi, bukan musallam indal khosmi, bukan mu'tabarun min daruriyati madhabihi, maka ya kita hanya boleh untuk man'ud dakwah. Man'ud dakwah ini adalah thalabu tashihin nakal, yaitu meminta kepada orang tersebut untuk menvalidkan penukilannya, untuk menvalidkan sumber penukilannya. Dia mengambil dari mana? Penukilannya itu dia mengambil dari mana? Nah, kemudian dari sisi sail, sail ini adalah orang yang meminta kepada nakil, kepada orang yang menukil untuk mensahihkan penukilannya. Nah, kemudian sail ini apakah posisinya ini wajib untuk minta kepada nakil itu untuk membenarkan penukilannya atau hanya dianjurkan saja? Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu dianjurkan, yang ketiga ini dilihat apabila sail ini mengetahui dengan betul sumbernya, sumber kutipan itu, maka dia tidak perlu untuk meminta kepada nakil untuk mensahihkan penukilannya. Namun apabila sail ini tidak tahu siapa yang mengatakan perkataan yang dinukil oleh nakil itu, maka sail wajib untuk meminta kepada nakil, orang yang menukil, untuk mensahihkan penukilannya. Siapa yang mengatakan, di mana dia mengambil, di mana sumbernya. Nah, ini terkait nakal penukilan dan bagaimana posisi dari
nakal ini dari kata yang dikutip ini di dalam ilmu munadharah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.